Shalom anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau mengajak kita menyanyikan satu lagu yang berjudul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Mungkin lagu ini tidak terbiasa dengan Anda, tidak terbiasa mendengarnya, tetapi mari kita sama-sama belajar menyanyikan lagu ini. Lagu ini sangat menarik karena menceritakan tentang isi hati Tuhan atau kerinduan hati Tuhan yang terus menanti kita, menunggu kita. Bahkan Dia memanggil kita dengan suara yang lembut, memanggil kita untuk kita datang kepadanya supaya kita menjadi anak Tuhan yang baik, yang hidupnya memuliakan nama Tuhan. Mari kita belajar bersama lagu ini.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang setia menunggu kami, menanti kami, untuk kami berubah, untuk kami bertobat dari segala dosa-dosa kami, untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami akan bersama-sama memulai pembelajaran kembali. Mari Engkau berkati pembelajaran hari ini, dari awal sampai selesai, biarlah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak kami yang mendengarkan, mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Terima kasih. Berkati juga jaringan internet agar dapat berfungsi baik, dan semua media yang digunakan Tuhan berkati agar dapat mendukung lancarnya pembelajaran kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan masuk di dalam pembelajaran kita yang berjudul Remaja sebagai Agen Pembaru. Ini adalah pembelajaran terakhir kita, ini bab terakhir dari buku kita. Jadi mari kita mengikutinya dengan baik. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, adapun landasan firman Tuhan atau ayat firman Tuhan di dalam materi ini terambil di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Dalam versi terjemahan baru saya akan membacakan kita bagian firman Tuhan ini. Roma 10 ayat 9 sampai 10 berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bacaan firman Tuhan yang kedua terambil di dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, bagian pertama dari materi kita adalah berbicara tentang perjamuan kudus sebelum kita masuk di dalam remaja sebagai agen pembaru. Nah, gereja Kristen mengakui ada dua sakramen, yaitu sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Sakramen baptisan kudus itu kita sudah bahas pada pembelajaran sebelumnya. Nah, dasar perjamuan kudus, ini kita bicara perjamuan kudus. Jadi dasar dari perjamuan kudus itu yang dilakukan oleh gereja kita, itu adalah perjamuan yang diadakan oleh Tuhan Yesus dengan murid-muridnya pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Terdapat di dalam Markus 14 ayat 22 sampai 25, ada juga di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29, bahkan di dalam Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Itu semua menceritakan tentang perjamuan terakhir di mana Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus bersama dengan seluruh muridnya. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, perjamuan pada malam itu sebenarnya diadakan sehubungan dengan hari raya Yahudi atau hari raya orang Yahudi, agama Yahudi, yang disebut dengan Paskah. Hal yang menarik dari perjamuan Paskah itu adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa roti dan anggur adalah simbol tubuh dan darahnya. Jadi roti yang dimakan di dalam perjamuan dan anggur yang diminum di dalam perjamuan terakhir itu Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan kepada murid-muridnya yang 12 orang itu bahwa ini adalah simbol. Roti itu sebagai simbol tubuhnya dan anggur itu sebagai simbol darahnya yang akan dikorbankan, dicurahkan untuk banyak orang. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, perjamuan kudus dilakukan gereja sebagai peringatan, ya, sebagai peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya yang mendatangkan keselamatan. Sekali lagi, perjamuan kudus yang dilakukan oleh gereja-gereja itu sebagai bentuk peringatan akan pengorbanan Tuhan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya yang mendatangkan keselamatan.
Dalam persekutuan ini, satu roti dan satu cawan melambangkan tubuh dan darah Kristus yang mempersatukan orang percaya. Sekali lagi, satu roti dan satu cawan itu sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan, telah dipecahkan, dikorbankan untuk mempersatukan orang percaya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, perjamuan kudus hanya dapat perjamuan kudus hanya dapat diikuti oleh anggota jemaat yang telah menerima dan mengakui imannya kepada Kristus melalui baptisan. Ya, melalui baptisan. Ada yang baptis dewasa, dan kalau ada yang baptis percik itu dia melalui sakramen. Kalau dia dibaptis kecil, maka ketika dia dewasa ada yang dilakukan gereja adalah, khususnya gereja-gereja yang menganut baptisan percik, baptisan anak, maka ketika dia dewasa sebagai wujud imannya, pengakuan imannya itu mereka melakukan sidi atau pengangkatan sidi. Jadi kalau orang sudah diangkat sidi atau orang yang sudah dibaptis, kalau dia menganut baptisan dewasa, itu setelah melakukan itu, maka dia boleh mengikuti perjamuan kudus. Kalau belum, itu dia belum boleh mengikuti perjamuan kudus kalau dianggap belum menerima dan mengakui imannya secara sadar dan secara dewasa. Jadi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, jadi itu sebagai aturan untuk mengikuti perjamuan kudus di dalam gereja. Tapi memang ada gereja tertentu juga biar anak-anak diizinkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Tetapi kalau di gereja kita, atau khususnya kami di GKKA, orang yang boleh diizinkan mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang sudah menerima baptisan dewasa maksudnya. Ya. Dan ini jelas ya. Nah, kemudian tadi ada saya menyinggung kata sidi. Ada yang mengatakan kata sidi itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti penuh. Namun kata ini dapat diartikan juga dalam bahasa Ibrani yang berarti benar. Jadi penuh atau benar. Bila dikaitkan dengan pengertian penuh, jemaat yang belum sidi dapat dikatakan sebagai jemaat yang belum penuh. Jadi tadi yang saya maksud adalah gereja tertentu yang menganut baptisan percik, baptisan anak-anak. Jadi nanti sebagai bentuk pengakuan imannya, dia dianggap sudah penuh, itu dia harus mengikuti yang namanya sidi, pengangkatan sidi. Nah, setelah itu baru dia diizinkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Jadi ini jelas ya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, gereja kemudian menyiasatinya dengan mengadakan program bimbingan katekisasi. Jadi ini masih hubungan dengan sidi. Jadi orang sebelum sidi dia ada katekisasi. Katekisasi itu berasal dari kata Yunani katekein, yang berarti memberitakan, memberitahukan, mengajar dan memberi pengajaran tentang kebenaran firman Allah. Sekali lagi, katekisasi itu berarti memberitakan, memberitahukan, mengajar dan memberi pengajaran tentang kebenaran firman Allah. Jadi kalau sudah mengikuti katekisasi, kan biasa kita dengar, saya mau katekisasi ya, baik orang yang akan di sini maupun orang yang akan menerima baptisan, yang baptisan dewasa ya. Dia itu wajib dulu mengikuti masa katekisasi. Setelah lulus katekisasi baru dia mengikuti dibaptis atau disidi. Oke. Itu jelas ya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sidi adalah bagian dari pengakuan iman dalam gereja Kristen berkaitan dengan pemahaman dan penghayatan iman. Jadi pelayanan sidi itu diberlakukan bagi jemaat yang pada waktu kecil itu sudah dibaptis. Nah, ini tadi yang saya sudah singgung ya. Sidi tidak diperuntukkan bagi orang yang telah dibaptis dewasa. Jadi kalau ada orang yang menganut baptisan dewasa, lalu dia pindah gereja tertentu, nah dia itu tidak mengikuti lagi sidi karena dia sudah dibaptis dewasa. Artinya dia sudah dewasa, dia sudah melakukan pengakuan imannya secara dewasa. Jadi seharusnya dia tidak lagi di sidi ya. Oke, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan,
Gereja yang menetapkan ketentuan CD itu didasari oleh rahmat Tuhan Yesus untuk melakukan kegiatan mengajar yang dilakukan setelah pembaptisan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Menjelang ini berbicara tentang menjelang kenaikan Tuhan Yesus atau kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia memberi amanat agar pengikutnya mengajar dan belajar, memberi amanat agar pengikutnya mengajar dan belajar tentang iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan dia. Jadi perintah itu, baptis dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadanya. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kurang lebih begitu isi dari perintah itu. Jadi itulah yang menjadi dasar daripada orang yang melakukan katekisasi, dan sebelum dibaptis dia dikatekisasi, dia diajar dulu baru mengikuti baru mengikuti sakramen. Baik, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, iman Kristen menyangkut dua hubungan, yaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Nah, hubungan vertikal itu berbicara tentang hubungannya dengan Tuhan, dan hubungan horizontal itu berbicara tentang hubungannya dengan sesama. Jadi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga harus mengasihi sesama, ya. Dalam hubungan vertikal, manusia bertanggung jawab dalam relasinya dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan merupakan dasar hubungan dengan sesama. Jadi hubungan horizontal adalah hubungan manusia dengan sesamanya. Kita harus melihat sesama sebagai rekan, bukan saingan. Hal ini akan membangkitkan rasa kasih dan hormat. Jadi sekali lagi, hubungan dengan Tuhan, tanggung jawab kita adalah berhubungan dengan Tuhan, lalu kebutuhan hubungan dengan Tuhan itu dinyatakan dengan hubungan dengan sesama. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita harus juga mengasihi sesama. Alkitab di bagian lain berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagian lain lagi Alkitab berkata, jika engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau akan mengasihi sesamamu. Karena bagaimanakah mungkin engkau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau engkau tidak mengasihi sesamamu yang kelihatan? Jadi, kalau kamu mengasihi Tuhan, artinya kamu juga harus mengasihi sesama. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan itu mengasihi sesama. Jadi, kasihilah sesama kita manusia. Baik, anak-anakku, kita lanjut. Yang berikut, yang kedua, remaja sebagai agen pembaru. Dasar firman Tuhannya di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Versi terjemahan baru saya membacakan untuk kita bagian ayat firman Tuhan ini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Dalam 1 Timotius 4:12 juga dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai remaja Kristen yang sudah dibaptis maupun sudah disidi, kita itu mempunyai tanggung jawab untuk menyatakan iman kita di dalam perbuatan nyata. Sekali lagi, sebagai anak remaja yang sudah dibaptis, yang sudah disidi, maka kita mempunyai tanggung jawab untuk menyatakan iman kita itu dalam perbuatan nyata. Nah, tanggung jawab orang Kristen itu menurut ayat yang barusan kita baca, Titus 2 ayat 11 sampai 15, itu kurang lebih ada 3 yang perlu kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, tidak menyia-nyiakan anugerah yang sudah diperoleh dari Tuhan.
tidak menyia-nyiakan anugerah yang sudah diperoleh dari Tuhan. Titus 2 ayat 11 berkata demikian, saya ulangi ya untuk kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan itu kasih karunia Allah. Ya, kita itu diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Ya, dan itu kita peroleh secara cuma-cuma. Nah, persoalannya adalah bahwa ada banyak remaja, anak-anak muda, atau orang percaya yang telah menerima anugerah Allah, anugerah keselamatan itu, ya, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia menyia-nyiakannya. Jadi dia sudah dibaptis, dia sudah disidi, artinya dia telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, tetapi hidupnya itu disia-siakan. Dia menyia-nyiakan anugerah Allah keselamatan yang diberikan itu dengan hidup sembarangan, dengan hidup tidak bertanggung jawab, dengan hidup melakukan dosa. Dia berkata seenaknya, dia berkata kotor itu seperti makanan sehari-hari, gampang saja mengeluarkan kata-kata kotor, umpatan, ataupun hinaan-hinaan, bully teman-temannya. Nah, itu semua orang yang hidup menyia-nyiakan anugerah Allah. Kemudian ada lagi melakukan pornografi, melakukan dosa-dosa yang lain, ya. Jadi melawan orang tua, membolos, menyontek, itu semua adalah contoh atau ciri-ciri orang yang hidupnya menyia-nyiakan anugerah Allah. Jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sebagai remaja seharusnya kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan sebagai remaja yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus, yang sudah mengikuti sakramen baptisan kudus ataupun sidi. Jangan sia-siakan itu, karena kita sudah diselamatkan oleh anugerah Allah. Yang kedua, orang Kristen bertanggung jawab untuk membuang dosa. Titus 2 ayat 12, ya. Melalui ayat itu, dosa membutakan mata rohani orang Kristen untuk melihat dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melakukan dosa, maka itu kita membutakan. Ya, tadi contoh-contoh yang saya bilang sebelumnya, itu kita membutakan mata rohani kita, sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kita. Pada hakikatnya orang Kristen adalah orang yang sudah ditebus dan dimerdekakan dari dosa. Oleh karena itu hal yang aneh jika ada orang Kristen masih menyimpan dosa atau senang dengan dosa. Jadi ini perlu kita pahami anak-anakku, bahwa ketika kita sudah menyadari kita dewasa di dalam Tuhan, menyerahkan diri kita untuk menerima sakramen baptisan kudus ataupun sidi, artinya kita itu sudah menerima anugerah keselamatan. Seharusnya kita juga sadar bahwa sebenarnya kita itu sudah ditebus, kita itu sudah dibayar dengan harga yang lunas, dengan harga yang mahal dan lunas, yaitu tubuh dan darah Kristus yang menjadi korban untuk penyucian, pengudusan diri kita. Jadi kita itu sudah dimerdekakan, kata Alkitab, ya. Setiap orang yang ada di dalam Kristus itu sudah dilahirkan kembali. Dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, dan kita itu sudah dimerdekakan dari dosa. Tetapi oleh keinginan daging kita, kemauan kita, makanya menjadi lucu dan aneh kalau kita masih hidup di dalam kubangan dosa kita, ya. Kenapa? Karena seharusnya kita itu sebenarnya kita sudah merdeka, tetapi kita mau menjajakkan diri lagi. Makanya Alkitab juga berkata, janganlah engkau memperhambakan dirimu lagi dengan dosa, karena kau sudah ditebus, kamu itu sudah dimerdekakan dari dosa. Ya, kan akan menjadi lucu, kita ini sudah menjadi bangsa yang merdeka, lalu tiba-tiba kita memanggil penjajah lagi, bangsa penjajah, tolong jajah kami, ya, tolong jajah kami. Kemudian kita hidup di dalam penjajahan, padahal kita secara amandemen atau secara hukum kita itu sudah merdeka, sudah diakui di mata dunia, kita sah kemerdekaan. Nah, kita juga
Demikian juga kita dalam Kristus, kita itu sudah sah, kita itu sudah ditebus, kita itu sudah dimerdekakan. Kenapa mau lagi diperbudak, diperhamba oleh dosa? Jadi itu menjadi perenungan kita. Mari kita lepaskan, kita bebaskan diri kita dari ikatan dosa yang mengikat kita selama ini. Kita terus berdoa, minta Tuhan menolong kita supaya benar-benar kita bisa terbebas dari semua itu, dan jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Saya tidak tahu dosa apa yang mengikat saudara, tapi saya mau berkata hari ini bahwa mari datang kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan, minta supaya engkau dilepaskan, dibebaskan, karena sesungguhnya engkau sudah dimerdekakan oleh kematian, oleh darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib itu. Jadi imani itu, amin, amin. Baik, yang ketiga, yang terakhir, anak yang dikasih oleh Tuhan. Orang Kristen bertanggung jawab untuk melayani. Titus 2 ayat 15, ya. Itu ayatnya di dalam ayat yang ke-15 bacaan kita tadi. Saya tidak membacakan lagi karena durasi. Jadi di situ maksudnya adalah Injil Tuhan Yesus. Di situ maksudnya kita diwajibkan itu untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan, dan kita harus terus memberitakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena kita muda, ya. Saya singgung lagi dalam 1 Timotius 4 tadi, ya. Tetapi menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi saksi. Kita buktikan itu kepada dunia, kepada sesama kita, kepada lingkungan kita. Itu semua adalah Injil, ya. Hidup kita itu adalah Injil yang terbuka, yang bisa dibaca orang. Jadi Injil Tuhan Yesus itu wajib diteruskan kepada orang-orang di sekitar kita, baik di dalam perkataan maupun di dalam tingkah laku kita. Di dalam perkataan itu melalui kesaksian firman Tuhan. Kita beritakan, kita sampaikan bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi saudara. Dan kemudian kita juga buktikan akan perubahan hidup yang kita sudah alami di dalam Kristus. Jadi itulah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Ya. Kemudian amanat Tuhan Yesus bagi semua orang yang telah menikmati anugerah keselamatan. Jadi itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan amanat atau perintah yang besar. Amanat agung dikenal dengan nama amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, orang Kristen perlu menyadari, atau kita sebagai remaja Kristen perlu menyadari bahwa Allah menginginkan perubahan di dalam diri kita, ya, harus berubah. Perubahan tersebut dimulai dalam baptisan dan sealing, ya. Jadi waktu kita mengikuti katekisasi untuk di-sealing atau untuk dibaptis, itu sudah awal dari sebuah perubahan yang luar biasa. Dan kemudian Roma 12 ayat 2 yang tadi saya sudah bacakan di awal, itu merupakan menurut Paulus itu adalah pernyataan pentingnya tentang pembaruan hidup orang percaya. Orang percaya didorong untuk tidak serupa dengan dunia, tetapi harus serupa dengan Kristus. Iya, jadi setelah kita dikatekisasi, kita dibaptis, kita di-sealing, lalu kita itu harus berbeda dengan dunia. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai agen pembaru kehidupan. Yang berikut, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, usia. Mungkin ada yang berkata kita ini masih muda, masih remaja. Jadi usia bukanlah penghalang untuk menjadi agen pembaru. Jadi jangan karena kita merasa kita muda, kita masih remaja, oh kita menjadi aneh kalau kita menjadi contoh, menjadi teladan di dalam hal karakter yang baik. Jangan, ya, sebab Alkitab berkata dalam 1 Timotius 4:16 itu, 4:16 atau 12, dia berkata bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah laku, dalam pikiran, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Jadi artinya bahwa memang sekalipun kita muda, kita bisa menjadi contoh teladan, kita bisa menjadi agen pembaru. Jadi usia bukan merupakan masalah. Jadi anak-anakku, saya mengharapkan kita semua sebagai remaja, sebagai anak-anak muda, kita menjadi agen pembaru. Ya, remaja Kristen harus bisa menjadi teladan bagi sesama orang percaya.
Jika ia ingin menjadi agen pembaru, ia harus terus bertumbuh dalam iman dan kedewasaan rohani. Ibadah dan doa harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Jadi kalau kita mau menjadi agen pembaru, ada hal-hal yang harus kita lakukan yang menjadi gaya hidup kita itu, yaitu ibadah. Ibadah pribadi saat teduh kita maupun persekutuan kita. Ya, di beberapa kali khotbah beberapa minggu ini kita sudah diajarkan itu bagaimana kita bertumbuh melalui firman Tuhan, bagaimana kita bertumbuh di dalam doa, dan bagaimana kita bertumbuh di dalam sebuah persekutuan. Nah, itu semua perlu kita lakukan untuk kita terus bertumbuh, kita terus bisa menjadi agen pembaru. Kita juga harus memiliki kehidupan doa. Kita harus punya waktu atau jam-jam doa. Doa pribadi, doa bersama, doa dalam persekutuan. Itu semua kita lakukan. Bahkan berdoa syafaat bagi orang lain, bagi sesama kita, bagi orang-orang yang hidup di dalam dosa, dan bagi orang-orang yang dalam pergumulan. Kita menjadi agen pembaru di dalam doa-doa kita. Nah, kemudian disiplin rohani diperlukan untuk pertumbuhan rohani. Saya sudah sebutkan tadi. Oleh karena itu, jangan anti terhadap masalah, karena masalah dipakai Tuhan sebagai sarana untuk melatih diri kita menjadi orang Kristen yang dewasa dalam iman. Jadi maksudnya adalah jangan takut dengan masalah, apapun masalahnya ya. Itu masalah diizinkan oleh Tuhan supaya untuk melatih kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, karena kata Amsa, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi artinya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dalam persekutuan, teman dekat, teman kelas, teman sekolah, teman apapun, itu semua ada di sekeliling, di circle kita. Itu tidak kebetulan. Semua itu dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Mau dia menjengkelkan ataupun dia menyenangkan. Ya, seperti yang disinggung di dalam khotbah lalu. Kalau bagaimana kita mau menjadi sabar kalau tidak ada orang yang menguji kesabaran kita? Ya, bagaimana kita mau menjadi orang yang baik kalau kita berteman dengan orang baik saja? Kalau orang di sekitar kita itu orang baik-baik saja, maka ada orang yang tidak baik. Lalu disitulah kita menunjukkan akan kebaikan kita, dan disitulah kita berdoa supaya kita dipakai Tuhan untuk menjadi agen kebaikan bagi orang yang tidak baik, sehingga dia menjadi orang yang baik. Itulah dia yang dimaksud oleh firman Tuhan. Baik anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, saya kembali singgung di dalam ayat yang kita baca di awal, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ya, nats ini merupakan pernyataan Rasul Paulus tentang pentingnya mengakui iman melalui perkataan. Orang Kristen didorong untuk mengakui imannya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini akan membawa keselamatan baginya dan orang lain yang mendengar dan kemudian percaya. Jadi keselamatan tidak didasarkan pada keturunan, tetapi pengakuan iman secara pribadi. Saya tegaskan bahwa kita itu diselamatkan karena pengakuan kita. Ya, kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita mengaku dengan mulut, dengan hati kita, lalu kemudian kita memberi diri kita dibaptis, dan kita dengan sadar bahwa kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan kemudian kita saksikan, kita sampaikan kepada orang lain, dan orang lain pun yang mendengar bisa pun diselamatkan. Ya, jadi kita diselamat bukan karena orang tua kita Kristen, tidak, tetapi karena pengakuan pribadi kita di hadapan Tuhan, iman kita di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi yang menjadi syarat untuk keselamatan kita di hadapan Tuhan. Jadi bukan karena diwariskan, tetapi karena tindakan hati kita yang sadar dan mau menerima keselamatan itu melalui pengakuan kita di hadapan Tuhan. Ya, demikian. Yang kedua, Roma 12 ayat 2 berkata, sebagai orang Kristen kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Kita harus berbeda dengan dunia karena mengalami pembaruan dan perubahan di dalam kehidupan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa orang Kristen yang mengalami pembaruanlah yang akan mampu membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik dan berkenan kepada Allah, serta mana yang sempurna. Jadi demikian
pemaparan saya tentang materi ini, dan kiranya materi ini bisa menjadi berkat untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami telah membahas tentang materi remaja sebagai agen pembaru. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti materi ini, dan mampukan kami juga untuk boleh menjadi agen pembaru di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami masih remaja, di lingkungan pergaulan kami, circle kami, di lingkungan keluarga kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan tolong apabila kami selama ini tidak menjadi berkat, tidak menjadi agen pembaru dalam hidup kami, bahwa sebenarnya kami telah menerima anugerah keselamatan, maka ampunilah kami, pulihkan hidup kami, dan bantu kami untuk bisa berubah ya Tuhan, dan menyatakan iman kami kepada sesama kami melalui pemberitaan kami, melalui perkataan kami, melalui tindak tanduk kami, dan bahkan kami bisa menjadi agen pembaru bagi orang di sekitar kami. Terima kasih, berkati firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, baik anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya menutup video ini, maka ada satu tugas kita yang harus kita lakukan. Kita tuliskan di dalam kolom komentar YouTube ini, tuliskan di kolom komentar. Jadi 2 contoh sikap dalam diri Anda yang Anda perlu ubah untuk menjadi agen pembaru di dalam lingkungan pergaulan Anda sehari-hari. Sekali lagi, tuliskan di dalam kolom komentar 2 contoh sikap dalam diri kita, diri Anda ya, diri kamu, yang Anda perlu ubah untuk menjadi agen pembaru di dalam lingkungan pergaulan Anda sehari-hari. Jadi ada mungkin selama ini mungkin ada kelemahan, kekurangan kita yang perlu kita ubah ya, kebiasaan buruk maksudnya perlu kita ubah supaya kita itu tidak menjadi batu sandungan ya, supaya kita bisa disebut sebagai agen pembaru. Jadi 2 contoh sikap yang negatif itu yang perlu kita ubah. Tuliskan di dalam kolom komentar ya. Jadi itu yang menjadi tugas kita. Oke, terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan shalom.